Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang mulia dan yang terhormat. Pada pagi hari ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat jumpa kembali pada forum Hikmah Fajar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, seperti biasanya, ini adalah suatu episode di mana kita secara beruntun akan membicarakan materi yang diberikan secara menyeluruh oleh Bang Imad, dan kebetulan pada hari ini yang hadir adalah adik-adik dari Perbanas. Nah, pada episode yang lalu kita membicarakan masalah arti syukur, dan syukur itu mempunyai suatu sisi lain yang orang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tambahan nikmatnya asal bersyukurnya dengan benar dan baik. Dan benar dan baik itu Bang Imad mengatakan ada 4 syaratnya. Sesuatu yang diberikan harus difungsikan secara baik, diletakkan tepat pada tempatnya, dipakai pada situasi yang tepat, dan dipakai secara optimal. Demikian sedikit untuk mengulas dari yang lalu. Nah, pada waktu itu saya rasanya merasa berdosa karena terpaksa harus menghentikan sebelum ada satu pertanyaan. Kalau nggak salah waktu itu Dek Wahyu ya mau bertanya. Nah, tidak salah Bang Imad kalau kita mulai dengan pertanyaan Dek Wahyu dulu. Bagus. Silakan Dek Wahyu. Begini Bang Imad, kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari menemukan orang yang melakukan perbuatan syukur yang ibaratnya tidak benar gitu ya. Nah, apabila kita melakukan perbuatan syukur yang tidak benar, mungkinkah ini akan lari menjadi perbuatan kufur? Gimana Dek Wahyu? Maksudnya tidak benar itu umpamanya bagaimana? Contohnya? Iya, contoh atau sesuatu. Contohnya seperti upacara kematian yang 7 hari, 40 hari. Ini menurut pendapat saya itu agak-agak berlebihan. Nah, apakah bila kita melakukan perbuatan syukur yang berlebihan itu akan menjadi perbuatan kufur? Ya. Wah, ini dia. Bukan syukur yang berlebihan namanya itu. Itu tidak syukur sama sekali. Rakyat yang mengatakan itu syukuran karena salah memahamkan arti syukur. Itu sebetulnya bid'ah. 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Ya, meskipun ada fungsinya juga untuk bersilaturahmi ya. Ya, silaturahmi, takziah dan sebagainya lain. Ya. Kalau takziah itu kan orang yang datang yang harus membantu sama kepada orang yang mendapat musibah. Nah, bukan orang musibah yang harus menjual tanahnya untuk bisa menjamu yang orang datang. Nah, betul itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan kalau saudara pergi takziah kepada orang yang sedang kemalangan, saudara pergi takziah, saudara minum, maka seluruh pahala saudara itu hanya minum itu saja. Pahala yang lain tidak dihitung Tuhan lagi. Kalau saudara pergi takziah, saudara datang membawa bantuan, atau paling sedikit kalau saudara tidak punya uang atau apa yang bisa dibantukan, tenaga untuk membantu menggali kubur atau membuat menyediakan segala sesuatu lah untuk kepentingan yang meninggal. Karena itu kewajiban masyarakat yang nanti insya Allah kita akan kupas, fardu kifayah itu. Iya. Mungkin secara teknis itu memang harus banyak yang masih diluruskan ya, Bang Imad ya. Hanya inti pertanyaan tersebut adalah orang yang bersyukur apakah mungkin anaknya baru lulus atau mungkin sembuh dari satu penyakit, terus kemudian berkelebihan, artinya melampaui batas begitu. Seolah-olah semua yang lebih dari yang batas itu tidak boleh. Makan saja kalau kelebihan kan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebihan. Islam itu adalah jalan tengah. Segala sesuatu harus seimbang. Tengok alam ini. Alam ini kan seimbang. Ya, karena itu pula maka bentuk bumi ini tidak 4 segi, ya, karena bulat itu adalah bentuk yang paling perfect secara geometrical. Kalau sudah belajar ilmu pasti kan bentuk bulat itu bentuk yang paling efisien. Iya. Ya. Dan di dalam bahasa Inggris itu
kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Iya. Kata bulat itu tidak ada lebih bulat dari yang bulat. Iya, betul. Karena sudah Atau ini sempurna. paling bulat gitu. Ya, tidak ada itu. Tidak ada. Ya, karena memang sudah sempurna dia. Gitu. Jadi kalau bulat ini lebih bulat. Tidak ada itu. Tidak ada. Iya. Iya. Benar itu. Iya. Sudah terjawab. Kalau boleh bertanya ini, silakan. Bagaimana cara kita untuk menghindari dari perbuatan syukur yang tidak benar itu? Karena terkadang perbuatan syukur yang tidak benar itu bukan syukur namanya. Iya, itu lebih condong kepada suatu tradisi. Tradisi, ya itu. Kalau dari segi agama itu namanya bid'ah, mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam agama. Itulah maka kita sekarang mencoba, ya sudah saya terangkan pada episode pertama, kuliah-kuliah kita yang beruntun sekarang ini mencoba menerangkan Islam sebagai suatu sistem nilai yang terpadu. Ya, cuma karena luasnya Islam itu, maka kita tidak mungkin menerangkan seluruh aspek sampai kepada how-nya. Bagaimana? Saya hanya berjanji memberikan dalam kuliah ini untuk bisa menjawab masalah what and why saja. Apa dan mengapa tentang Islam. Masalah how itu saya pikir saudara bisa baca buku sendiri. Bagaimana ngambil udhu dan sebagainya, bagaimana sembahyang, itu silakanlah baca dari buku-buku yang sekarang ini tersedia banyak sekali, toko-toko buku. Kita dalam hal ini hanya memahamkan apa yang tertulis dalam Quran. Oleh karena itu saudara akan lihat 95% daripada uraian saya nanti itu semuanya dari Al-Quran. Ya. Bagaimana Dek Wahyu? Ya. Ada yang masih mau bertanya soal syukur? Kalau tidak, kita beralih kepada masalah kufur ya. Ya, kufur itu adalah lawan daripada syukur. Ya. Jadi kalau syukur yang tidak benar itu kufur namanya, bukan syukur tak benar. Karena syukur yang benar mesti mendatangkan keuntungan. Tapi tadi saya katakan, atau dalam episode yang lalu sudah saya katakan, bahwa syukur ini menghendaki ilmu pengetahuan. Dan ini serius sekali. Kalau kita tidak berilmu, tidak mungkin kita bersyukur. Sekarang saya ingin lebih dalam masuk bicara tentang syukur ini dan hubungannya dengan ilmu. Ya. Ya, syukur ini tidak gampang. Ya, apalagi kalau kita coba lihat surat Ibrahim, surat yang tadi ayat 34. Tadi kan ayat 7 kan. Coba lihat sekarang surat Ibrahim, surat yang sama ayat 34. Ya. Surat Ibrahim itu surat 14 ayat 34. Ya. Semua yang kalian butuhkan, kata Tuhan, artinya itu semua yang kalian butuhkan itu disediakan Tuhan. Bagaimana dalam episode yang lalu sudah saya katakan, demikian cinta, demikian sayangnya Tuhan kepada kita, segala sesuatu perfect diciptakan Tuhan untuk kita di dalam dunia ini. Sehingga wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Demikian banyaknya dan demikian sempurna, perfectnya. Ada juga ucapan yang dikatakan bila semua batang dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta. Itu. Ini dalam syukur ini, ya. Ya. Semacam ada paradoks, terasa enggak? Ya. Ya, kalau kita tidak pandai bersyukur, kita dianggap kufur. Ya. Sedangkan tidak usahkan mensyukur, menghitungnya saja nikmat Allah ini banyaknya luar biasa. Tidak mungkin kita menghitungnya. Bagaimana pula mensyukurinya? Ini yang saya ingin supaya kita pikirkan. Bagaimana jadinya? Itu maka saya katakan bersyukur ini tidak gampang. Oleh karena itu kita harus cari akal. Bagaimana kita bersyukur kepada nikmat Tuhan yang banyak sekali ini? Saya ingin usulkan begini. Dari sekian banyak nikmat Allah ini, kita bisa classify. Kita classify menjadi 3 klasifikasi. Nanti dari situ kita akan bisa lebih mudah mensyukuri, walaupun masih tetap sukar juga, karena menghendaki ilmu pengetahuan. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan dari sekian banyak nikmat Allah kepada manusia, kepada kita bagi dia menjadi 3 kelas supaya gampang. 3 kelas saja, ya.
Kita mulai dengan ada 3 kelas ya. 1, 2, 3. 3 klasifikasi nikmat Allah supaya kita mudah mensyukurinya. Saya akan mulai dengan nikmat Allah yang paling rendah nilainya. Apa ini? Apa pemberian Tuhan kepada manusia yang dibandingkan dengan yang lain itu yang paling murah. Tapi toh kita wajib mensyukurinya. Nah, saya berikan hint sedikit, nikmat yang paling rendah nilainya ini kita terima gratis. Percuma, tanpa kita usahakan kita sudah dapat. Dan bukan hanya kita yang dapat, binatang pun dapat, bukan manusia saja. Apa? Udara. Ya. Ya, termasuk itu bahagian daripada itu, tapi yang lebih dekat kepada kita. Apa? Bagus sekali. Hidup. Ya, hidup ya. Itu nikmat Allah yang paling murah, paling rendah. Bukan berarti murah itu bisa dijual. Murah artinya dibandingkan dengan yang lain, nanti sudah akan lihat. Ini kita dapat gratis kan? Atau dulu tulis surat sama Tuhan minta hidupkan kan? Tidak kan? Pesan hidup. Tidak kita pesan, tiba-tiba kita sudah dapat. Jadi hidup nih paling gampang. Semua manusia yang ada di dunia ini mendapatkan hidup. Iya kan? Dan kita taruh yang paling bawah, mengapa? Bukan hanya manusia. Semuanya mendapat. Ayam, cacing pun hidup kan? Jadi hidup ini diberikan Tuhan nampaknya gampang sekali kepada semua makhluknya yang bernyawa kan? Dan bukan itu saja. Tuhan tidak hanya memberikan hidup kepada kita, tapi diberikan juga kepada kita perlengkapan untuk dapat melanggengkan hidup itu. Apa dia? Ada 2. Ada 2 perlengkapan yang tidak bisa tidak kita butuhkan untuk melanggengkan hidup ini. Apa dia? Silakan, nggak apa-apa, salah. Ayo. Dibiasakan. Ayo. Berani. Apa? Apa deh? Yang dekat dengan kita ini perlengkapan untuk hidup. Nafas, ya nafsu. Nafsu, bagus. Nafsu, coba kalau tidak ada nafsu bisa hidup nggak? Nggak kepengen. Nafsu makan, ya nafsu minum, itu nafsu kan? Apa gunanya nafsu itu? Untuk mempertahankan hidup. Untuk berkeinginan ya? Iya. Ya keinginan, selera makan, selera syahwat juga dibutuhkan. Kalau tidak punya keturunan, tidak bersambungan, kelanggangan, ya. Dan apa lagi? Binatang nggak punya akal, ya. Indra. Apa namanya? Insting, apa namanya? Indra, ya. Indra. Senses. Ya, melihat, mendengar, itu indra. Itu untuk kelengkapan hidup, dan itu juga gratis kan? Nah, kecuali bagi yang dapat kemalangan, yang lahir buta gitu. Tapi kan majority manusia ini kan mendapat kedua-duanya untuk kelangsungan hidup. Dan ini wajib disyukuri sesuai dengan fungsinya, pada tempatnya, situasinya, dan secara optimal. Memelihara kesehatan tuh hukumnya wajib. Oleh karena itu kita makan sesuai dengan kebutuhan. Jangan kebanyakan lemak, kekurangan karbohidrat. Jangan kebanyakan karbohidrat, tidak ada sayur, tidak ada vitamin, tidak ada mineral. Itu semuanya, itu diperlukan ilmu. Tengok, untuk mensyukuri itu, 4 sehat, 5 sempurna. Itu kan, itu dokter yang menemukan itu kan, ahli gizi kan. Itu dibutuhkan ilmu untuk mensyukuri hidup ini. Demikian wajib memelihara kesehatan. Sembahyang saja bisa ditawar kalau demi memelihara kesehatan. Betul enggak? Betul. Sembahyang itu kan tidak sah kalau tidak berdiri. Tapi bagi orang yang sakit nggak sanggup berdiri, dia wajib duduk saja. Untuk duduk pun nggak sanggup. Hidup itu ya? Iya, itu demi mempertahankan hidup. Dokter bilang kamu tidak boleh kena air. Ngambil sembahyang tidak bisa, mau sembahyang tidak sah kalau tanpa wudhu kan, ambil air sembahyang. Tapi kalau dokter mengatakan tidak boleh kena air, kita wajib bertayamum saja. Itu pentingnya memelihara kehidupan ini, itu termasuk syukur tadi. Lihat nak, jadi dibutuhkan juga ilmu.
Jelas ini? Sekarang kedua, ini nikmat Tuhan yang kedua ini tidak diberikan kepada binatang, hanya kepada manusia. Apa itu? Yang tadi. Apa? Lagi-lagi akal salah. Apa tadi? Apa dia? Episode yang lalu apa? Manusia itu bedanya dengan yang lain apa? Kemerdekaan. Bagus. Itu dia. Kemerdekaan. Itu yang kita rayakan tahun emas ini. Iya, kita 50 tahun baru merdeka. Waktu dijajah dulu kita belum manusia itu. Manusia itu baru dikatakan manusia kalau dia merdeka. Nah, itu ajaran Islam itu. Orang yang dijajah itu sebetulnya bukan manusia itu. Ya, ya manusia tapi manusia bayangan. Itulah hidup bak bercermin bangkai. Pepatah orang zaman dahulu. Lebih baik mati berputih tulang dari hidup bercermin bangkai. Itu artinya cermin bangkai itu hidup sebagai jajahan. Ya, hidup sebagai budak dari yang lain. Dan kata merdeka dan budak ini juga bisa macam-macam ya bentuknya. Dia dibudaki harta, dia tidak merdeka terhadap itu. Itu kan luas sekali ya. Sekarang kalau hidup ini diperlengkapi dengan nafsu dan indera, kemerdekaan ini diperlengkapi dengan apa? Ini yang tadi memilih ya. Akal. Di sini letaknya akal. Dan rasa, emosi atau syuur. Ya, akal dan rasa ini fungsinya untuk meningkatkan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu diberikan Tuhan sebagai potensi yang wajib kita kembangkan. Makin tinggi harkat kemerdekaan kita, makin tinggi harkat kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita ini sebanding dengan harkat kemerdekaan yang kita hayati. Maksudnya Bang Imad itu, kalau orang tidak memakai akalnya dan rasanya dengan baik, dia tidak mampu untuk melaksanakan kemerdekaannya dengan baik ya. Betul. Ya. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang orang yang mempergunakan akalnya. Dalam istilah tadi, orang yang mensyukuri akal dan rasanya. Ya. Nanti kita akan coba pikirkan apa fungsi akal. Apa fungsi rasa? Ya, akal ini tempat tumbuhnya ilmu. Rasa ini tempat tumbuhnya iman. Setiap orang dilahirkan merdeka. Tapi ada orang yang merdeka 100%, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 10%, ada yang cuma 5%, ada yang 0%. Dan persen-persen itu tergantung kepada kemampuan kita untuk mempergunakan ini, mengoptimalkan kemampuan kita mengoptimalkan mensyukuri ini. Ya, paham tuh. Nanti saya akan bergulat di sini agak panjang ya, mengenai kemerdekaan. Sekarang kita selesaikan dulu klasifikasi di iman. Apa yang nomor 1 ini? Kalau ini binatang pun dapat. Ini hanya manusia yang dapat. Ini tidak semua manusia dapat. Apa nikmat Tuhan yang paling mahal tidak diberikan kepada setiap orang? Apa? Islam. Kucing pun Islam. Bagaimana? Sudah kita. Ada satu kata. Tidak diberikan Tuhan kepada siapapun. Coba lihat. Al-A'raf 178. Surat 7 ayat 178. Surat 7. Sambil menanti adik-adik kita. Ya. Surat 7 ayat 178, "Man yahdillahi fahuwal muhtadi, wa man yudlil fa ulaika humul khasirun." Barang siapa man yahdillah, apa artinya? Ketemu ya? Barang siapa yang mendapat barang siapa yang mendapat man yahdillah, Hidayah. Ini tidak diberikan Tuhan kepada sembarang orang. Man yahdillahi fahuwal muhtadi. Barang siapa yang mendapat hidayah saja daripada Allah, itu saja yang mendapat hidayah. Wa man yudlil, artinya orang yang tidak mendapat hidayah, fa ulaikumul khasirun. Maka dia adalah orang yang rugi.
Hidayah itu ada dua macam juga. Ini diberikan Tuhan dalam bentuk pemberian dari Tuhan. Ya. Ilmu dan iman. Hanya satu saja jenis manusia yang pasti diberi Tuhan hidayah. Nah, itu dikatakan dalam surat Al-Ankabut, surat 29, ayat terakhir. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Nomornya lupa saya. Tapi ayat terakhir yang bunyinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sebulananya. Itu sama dengan la azidannakum itu. Double emphasize, lam dan nun taukid. Iya. Ni lanahdiyannahum subulana. Adapun mereka yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami beri hidayah. Kalau begitu syaratnya jihad itu ya? Jihad itu artinya bekerja bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Nah, bersyukur bersungguh-sungguh juga begitu. Tengok, sekarang saudara akan lihat hubungannya. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun mereka yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami beri hidayah. Artinya kalau sudah belum mendapat hidayah, tanya sudah belum jihad. Tapi mau mencari ilmu, bisa main-main mencari ilmu. Kalau tidak mau kurang tidur, kurang segala macam. Sebentar, Bang Iman, sebelum kita bicara itu, hidayah ini apa? Hidayah ini petunjuk. Petunjuk ya? Ya, petunjuk, guidance, dan ada ilmu. Ya. Ini adalah produk daripada mensyukuri ini. Ya, orang yang mensyukuri akal, apa fungsi akal? Berpikir. Bagus sekali. Akal itu fungsinya berpikir. Kalau orang yang mensyukuri akalnya, ya, apa mensyukuri tadi definisinya? Memanfaatkan akal itu sesuai dengan fungsinya pada tempatnya, situasinya secara optimal. Fungsi akal itu berpikir. Dia pergunakan itu sesuai dengan tadi, maka ini akan melahirkan ilmu. Akal itu berubah menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya ilmu. Rasa itu fungsinya apa? Zikir. Bagus. Zikir. Berzikir, ya. Ya. Huruf depannya aja beda, F sama zal itu. Zikir. Maka rasa ini tumbuh menjadi lahan yang berubah menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya iman. Orang yang mempergunakan akalnya dan rasanya secara seimbang, in a dynamic equilibrium antara fikir dengan zikir, itulah yang dinamakan ulul albab yang dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 190. Coba lihat. Ali Imran 190. Yang bunyinya, yang sekarang sudah jadikan motonya Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia itu. Kalau sudah pergi ke kantor ICMI pusat Jalan Kebun Siri 85, sudah lihat dalam ruang rapat utamanya itu ada ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pergantian panjangnya malam dan siang, itu semuanya menjadi ayat bagi ulul albab, cendekiawan muslim. Apa itu cendekiawan muslim? Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah orang yang zikir, mengenang Allah tegak duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan kejadian langit dan bumi. Sedemikian rupa interaksi antara zikir dan fikirnya itu menimbulkan keluar ucapan spontan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu yang keluar dari mulut Einstein tadi. Ya. God is subtle but he is not malicious. Itu ucapan orang yang kagum kepada ciptaan Tuhan yang sangat sempurna demi cinta kasihnya kepada manusia. Iya. Nah, adik-adik, terpukau kita semuanya, tapi sudah diawali dengan pertanyaan Wahyu tadi. Iya. Ya, jadi para pemirsa Hikmah Fajar, ternyata bersyukur itu tidak mungkin kalau kita tidak berilmu.
Di antaranya yang pertama, untuk bisa memfungsikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dalam situasi yang tepat, secara optimal, pada tempat yang baik, harus berilmu. Tapi ilmu itu pula harus kita dalami dengan baik. Kita harus mengerti bahwa paling tidak kita mendapatkan 3 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hidup, terdiri dari nafsu dan indera, dan yang kedua kemerdekaan, akal dan rasa yang membuat kita untuk mampu berpikir dan berzikir, dan kemudian yang tertinggi adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini mempunyai ilmu dan juga kita mempunyai iman. Mudah-mudahan semua bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berpikir dan berzikir agar berilmu dan beriman. Kalau sudah demikian Bang Imad, mudah-mudahan kita terus mendapatkan nikmat itu lebih banyak lagi ya. Ya, pasti. Ya, janji Tuhan itu. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah adik-adik, terima kasih. Meskipun adik tadi tidak sempat bertanya, tapi mengikuti dengan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.